Jadi buat kalian semuanya, hal ini sudah ditanyakan oleh pakar hukum, bagaimana hukumnya sah atau tidak apabila mereka melakukan pinjaman tapi tidak menandatangani materai. Jadi menurut pakar hukum, ini bisa saja sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Setiap hari kita akan ngobrolin tentang pinjol. Jadi buat teman-teman semuanya yang butuh updatean, yang pengen sharing, kita bisa saling sharing di YouTube ini, saling berbagi. Kalau ada yang pengen berbagi cerita atau pengen bacain slik atau apa, kalian bisa ke Instagram saya ya teman-teman ya. Kalau untuk WA saya masih sangat terbatas karena banyak banget yang harus saya balasin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas yang sedang viral di aplikasi X atau aplikasi mantan Twitter. Jadi sana sedang bahas tentang PINPRI, pinjaman pribadi. Nah, kita akan bahas ini buat mahasiswa-mahasiswa atau perempuan-perempuan di luar sana yang masih muda-muda, generasi Z, generasi sandwich, pokoknya generasi-generasi baru yang baru lahir untuk mengawali hari-harinya, untuk mengawali kehidupannya di meja perkuliahan ataupun di meja pekerjaan yang sedang sekarang kalian jalani. Jadi buat teman-teman semuanya, simak baik-baik agar kalian sendiri juga tidak terjerat dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Karena apa? PINPRI ini lebih kejam daripada pinjol, lebih kejam daripada pinjol ilegal banget ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi saya baca salah satu akun nih, buka pagi-pagi scroll tentang Twitter di X Corp ya, di aplikasi itu. Jadi saya mau lihat ada berita apa yang lagi viral. Jadi nggak sengaja baca tentang masalah PINPRI. Kebetulan PINPRI ini sedang banyak dipakai oleh mahasiswa, terutama kaum muda, anak-anak muda, dan kebanyakan ini korbannya untuk para cewek-cewek. Nih buat para cewek-cewek ini ya, buat para anak-anak muda yang mungkin sekarang hidupnya sebagai generasi sandwich yang harus menanggung derita orang tuanya, yang harus menanggung kehidupan keluarganya, dan juga generasi muda yang terpaksa harus bergaya hedon karena ngikutin zaman ya. Nah, PINPRI ini adalah pinjaman pribadi. Jadi kalau kita bisa lihat ya, pinjaman pribadi ini ibaratnya sama kayak koperasi desa, koperasi unit, ataupun koperasi simpan pinjam yang sudah sebelumnya tuh udah lama menyebar di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kebetulan PINPRI ini lebih memfokuskan kepada anak-anak kuliah, terutama untuk cewek-cewek yang gila-gila banget untuk K-popers, atau yang terpaksa harus ngikutin perkembangan zaman, ataupun yang terpaksa harus menggunakan PINPRI karena dia sebagai tulang punggung keluarganya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bermula dari cuitan ini. Jadi saya baca juga ya cuitannya ya. Dia terpaksa harus memviralkan salah satu mahasiswi. Dan kebetulan ini ya, kepala PINPRI itu mahasiswi, 2 orang yang paling terkenal ya di salah satu universitas yang ada di daerah Jawa. Nah, PINPRI-nya ini luar biasa kejam. Karena apa? Dia termasuk dalam anggota prodi ya teman-teman ya. Anggota bendahara, ataupun bisa dikatakan sebagai, kalau kita SMA itu adalah ketua OSIS ibaratnya gitu ya. Masih dalam anggota-anggota OSIS. Jadi dia seolah-olah punya kuasa khusus untuk para teman-temannya atau para mahasiswa-mahasiswa yang lain. Gitu. Nah, salah satu modusnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian pinjam, kalian harus dengan cara pertama, itu kalian harus membuat video durasi pendek yang menyatakan bahwa kalian siapa, nama kalian siapa, lokasi rumah kalian siapa, pekerjaan orang tua kalian siapa, apa, udah kayak gitu, kalian minjamnya berapa dan bunganya berapa, siap akan dibayarkan tanggal berapa, dan nominalnya berapa. Itu harus punya video seperti itu dulu. Lebih parah ya daripada pinjol legal ya. Kalau pinjol ilegal juga kan hanya pakai KTP terus masukkan nomor rekening, belum lagi pencet pinjam ataupun setuju, itu karena dananya udah masuk ke dalam rekening kita. Nah, kalau ini mereka lebih berbelit-belit.
Terus yang kedua, mereka itu harus melampirkan KTP orang tua, WhatsApp orang tua, tinggal di mana. Pokoknya luar biasa lengkap sampai sedetil-detilnya. Nah, yang membuat berita ini viral adalah pada saat itu ketua gengnya ya, mahasiswi ini luar biasa ya. Ini kayaknya calon-calon yang bakalan direkrut ini sama pinjol-pinjol ilegal ataupun FC-FC ilegal ataupun juga DC-DC lapangan nantinya ya. Kayaknya ini bakalan direkrut karena namanya sudah terkenal, terpampang jelas di media sosial ya. Ada 2 orang, yang satu orang Bali, yang satu orang Jawa mungkin ya, keturunan Jawa karena dia di daerah Jawa sana. Nah, di sini dia itu rame-rame dengan anggotanya itu nyerang ke rumah dari nasabahnya yang nggak membayar jam 12 malam. Nah, inilah awal mula kejadian itu viral. Karena apa? Jam 12 malam dia membuat keributan di rumah warga, gedor-gedor minta segera bayar karena sudah telat 1 detik. Bayangkan telat 1 detik, telat 1 menit itu bunganya 35%, lebih besar daripada pinjol ilegal. Luar biasa banget. Jadi kayak ibaratnya ini lintah darat banget. Kalau koperasi ya, itu ada kalau di desa-desa namanya koperasi yang tarik-tarik kertas. Jadi ibaratnya 1 hari kalian harus ngambil berapa, nanti dibayarnya berapa, bunganya jadi berapa. Nah, seperti itu. Nah, yang ini mereka ini adalah generasi Z yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan pinjaman-pinjaman seperti ini. Mereka kayaknya itu mantan-mantan pinjol. Mantan-mantan orang-orang pengguna pinjol, sehingga mereka membuat sistemnya persis seperti pinjol, cuman mereka itu tidak punya sistem, hanya BWA, kapan kamu bayar kamu, seperti ini ya WA-nya ya, ancaman-ancamannya. Katanya kalau telat 1 menit mereka langsung sebar data. Nah, seperti itu ya. Dan juga ada lagi nih yang terbaru, yaitu menggunakan Avcore, yaitu avatar Korea. Jadi ini kan kebanyakan di Indonesia itu banyak sekali penggemar Korea teman-teman. Apalagi banyaknya konser-konser Korea yang terjadi di Indonesia belakangan ini ya. Itulah yang membuat Pinpri ini terus dia menggoda para fans Korea itu, fans K-pop tadi ini untuk melakukan pinjaman agar bisa minjam, agar bisa membeli tiket konsernya. Nah, ini yang dimanfaatkan dia. Karena apa? Mungkin mereka udah nggak bisa lagi minjam di pinjol legal ataupun di ilegal pun mereka nggak jebol-jebol. Akhirnya Pinpri inilah jalan satu-satunya. Seperti itu ya. Jadi buat kalian semuanya, hal ini sudah ditanyakan oleh pakar hukum, bagaimana hukumnya sah atau tidak apabila mereka melakukan pinjaman tapi tidak menandatangani materai. Jadi menurut pakar hukum ini bisa saja sah, bisa saja tidak. Pertama, mereka memang menyetujui bahwa mereka akan melakukan pinjaman dengan adanya video yang mereka kirimkan atau mereka buat pada saat mereka mau pinjam. Yang kedua, hukum ini bisa menjadi tidak sah kalau di luar dari undang-undang yang berlaku, yaitu pertama, bunga yang tidak ngotak. Yang kedua, pengancaman dan penyebaran data. Yang ketiga, melakukan intimidasi serta sentuhan fisik kepada nasabahnya. Itu sudah sangat melanggar hukum sehingga perjanjian tadi bisa sangat batal. Kalau bisa buat teman-teman saya sekarang ya, walaupun ini tidak masuk ke dalam SLIK dan hukumnya jelas buat si ketua geng tadi itu, kalian tetap jangan terjerat juga ya teman-teman ya. Karena apa yang dikhawatirkan adalah kecanduan yang terus-menerus ke depannya nanti. Nah, kalau bisa kalian perbaiki, belajar untuk manage uang, manage pendapatan kalian yang ada dan berusaha untuk lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Dan untuk kedua orang ini tadi saat ini sedang dalam pengawasan kaprodinya ya, sedang mendapatkan sanksi terberatnya adalah diminta untuk langsung dikeluarkan dari sekolahnya, maksudnya dari kampusnya. Kebetulan mereka tuh memegang jabatan-jabatan khusus di kampusnya, jadi bisa sangat gampang untuk dilengserkan. Itu informasi yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan buat kalian semuanya, baik itu pinjol, baik itu ilegal, non ilegal, ataupun Pinpri yang sekarang ini sudah keluar, dulu-dulunya itu koperasi, kalau bisa, kalaupun kalian mau menggunakannya itu hak kalian, tapi gunakanlah secara bijak.
gitu ya. Semoga jangan ada yang terkena lagi ya, karena kasihan teman-teman, kita itu mental itu susah untuk membangun mental, apalagi kalau kita sudah dijatuhkan seperti itu. Apalagi sekarang dunia itu super digital. Karena apa, nanti kalau kita mau ngelamar kerja, otomatis ya kalau ada HRD-nya yang kepo, dia akan tuh nyari nama-nama kalian pernah nggak tersangkut kasus, baik itu di Xcorp-nya tadi, Twitter ya, Instagram, Facebook, ataupun TikTok, nanti bakalan dicari-cari tuh. Karena dulu saya waktu ngelamar kerja di tahun 2020, HRD saya melakukan hal yang sama kepada saya. Dia ngecek segala sosmed yang berhubungan dengan nama saya. Gitu ya. Jadi saya harapkan kalian semua lebih bijak lagi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga informasi viral ini bisa kalian pilah-pilah dan ambillah yang baiknya, buanglah yang buruknya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.